Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dan juga telah memberikan kesempatan dan rezeki kepada kita untuk bisa sama-sama mengkaji kitab matan Safinah An-Najah. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang sangat ringkas dan sangat rekomendasi banget untuk pemula yang ingin belajar fikih terkhusus dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alim, yaitu seorang alim ulama, Al-Fadil Salim ibn Sumair Al-Hadrami, seorang alim dari Yaman, Hadramaut Al-Hadrami, rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan langsung lihat isi kitabnya. Kita buka halaman 15, ya. Baik. Nah, di sini muallif ya memberikan satu hadis kenapa kita harus ya mempelajari fikih. Karena itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Karena Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama ini terutama pada masalah-masalah fikih, ya. Atau Allah pahamkan ya, fiqh itu artinya al-fahmu. Fiqhu bima'na al-fahmu. Jadi Allah pahamkan kita terhadap agama dan juga syariat-syariat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yaitu barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama ini, artinya dengan syariat ini. Dan cara kita memahami agama ini tentu dengan berfikih, ya. Karena hadis itu adalah sumbernya, kemudian usul itu adalah dapur untuk mengolahnya, fikih itu adalah produk ya, produk hukum dari hadis, dari sumber yaitu hadis dan juga Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan misalnya dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kita akan menggunakan sumber-sumber yang lain yang muttafaq alaihi dan juga yang mukhtalaf alaihi, seperti yang sudah pernah kita pelajari dalam usul fiqh, ya. Di antaranya adalah qiyas dan turunan-turunannya. Baik, kita akan coba membahas ini kitab yang sangat recommended banget untuk para pemula ya yang ingin belajar fikih matan Safinatun Najah, dan ini fikihnya ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, ditulis dengan pedoman mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Muallif memulai, Syekh Sumair Al-Hadrami ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah kebiasaan para ulama ketika menulis kitab ya, menulis kitab atau memulai sesuatu itu selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dikatakan misalnya di dalam salah satu syarah yang sangat masyhur juga, yaitu Nailur Raja, syarah Safinatun Najah. Kenapa? Karena salah satunya itu berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Segala sesuatu yang baik itu jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka dia terputus. Di riwayat yang lain juga dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Di riwayat yang lain la yuftatahu bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya, sama. Ya, maka dia fahuwa abtar, fahuwa aqta', dan juga fahuwa ajazam. Fahuwa ajazam. Dari situlah para ulama setiap kali menulis kitab pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim.
kita mampu menulis ini atas Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Otak kita encer, tangan kita lancar dalam menulis itu karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasanya lagi, setelah bersolawat, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah tsana ya untuk Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in, dan juga hanya kepada Allah Rabb semesta alam ini nasta'in, kita memohon perlindungan ya. Kita memohon perlindungan ala umurid dunya waddin, atas segala sesuatu yang ingin kita lakukan, baik itu urusan dunia kita, umur artinya urusan dunia, ad-dunya, waddin agama. Jadi urusan agama, urusan dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina, dan bersolawat kemudian memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina yaitu tuan ya. Yang ini adalah ungkapan penghormatan ya, ungkapan penghormatan kepada tuan ya. Kalau kita terjemahkan sayyid itu bisa bermakna tuan. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin ini khatamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi, wa alihi, dan juga para keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajma'in, taukid untuk mereka semuanya. Ya, mudah-mudahan sampai juga kepada kita yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasanya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya setelah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, beliau seolah-olah ingin mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dalam menyelesaikan kitab ini, dalam menulis kitab ini, dalam menyampaikan ilmu ini lewat tulisannya, kecuali semuanya atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atas daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mampu untuk menulis, saya tidak mampu untuk berpikir, saya tidak mampu untuk menjelaskan ini dalam bentuk tulisan yang singkat, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini tertanam ilmu tauhid. Kemudian faslun ya, faslun kalau kita terjemahkan artinya pasal. Tapi supaya lebih enak kita bilang pembahasan ya. Faslun fi arkanil Islam, artinya pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Apa saja yang 5 itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salat, ini 1, wa iqamus salat 2, wa ita'uz zakat 3, wa shaumu ramadhana 4, wa hajju, ini kita bisa baca wa hajju atau wa hijju. Dia masdar dari hajja yahujju hijjan atau hajjan. Wa hijjul baiti man istata'a, ay bimakna liman istata'a, liman ya, bagi siapa yang mampu, ilaihi sabila. Jadi syahadat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Nah, untuk lebih mudahnya ini ada bagan. Nah, seperti ini. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. 1, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala,
wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Kenapa bukan melaksanakan salat atau menunaikan salat, tapi iqamus shalah, mendirikan. Artinya ketika kita sholat benar-benar harus ditegakkan semua tujuan dari sholat tersebut. Kita memahami gerakan-gerakannya, kita memahami isi-isinya, kita memahami esensi-esensinya. Makanya tumaknina, kekhusyuan adalah bagian dari rukun-rukun sholat. Biarpun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tentang tumak nina ini, insya Allah kita bahas pada babnya insya Allah. Kemudian wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Kemudian wa saumu Ramadan, ya, saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu melaksanakan haji bagi siapa yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mampu di sini kita bahas insya Allah ketika masuk pada babnya. Barakallahu fikum.